Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas materi mengenai asuransi jiwa dalam Islam. Langsung saja, yang pertama, pengertian asuransi jiwa dalam Islam. Asuransi. Kata asuransi itu berasal dari bahasa Belanda asuransi yang berarti pertanggungan. Dari istilah tersebut kemudian lahirlah istilah asurender atau penanggung dan grasurat yang berarti tertanggung. Pengertian asuransi sendiri telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih. Satu pihak disebut penanggung dan pihak lainnya disebut tertanggung. Pihak penanggung itu mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima sebuah premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung disebabkan adanya sebuah kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa asuransi merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam rangka mengantisipasi adanya resiko-risiko terhadap kerugian terhadap aset-aset, usaha-usaha maupun jiwa manusia. Nah, asuransi dalam pengertian ini itu dikategorikan sebagai asuransi konvensional. Selain asuransi konvensional, itu juga ada yang disebut asuransi syariah. Asuransi syariah itu apa? Asuransi syariah itu merupakan usaha saling melindungi atau tolong-menolong di antara sejumlah anggota dalam bentuk investasi terhadap aset-aset atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko yang mungkin terjadi dengan akad yang sesuai dengan syariat Islam. Asal-usul asuransi syariah itu berasal dari budaya suku Arab pada zaman Nabi Muhammad yang disebut akilah. Akilah itu apa? Akilah merupakan saling melindungi dan bertanggung jawab dalam keluarga. Misal ada sebuah kasus pembunuhan, si ahli waris atau keluarga korban itu berhak mendapatkan uang darah dari keluarga terdekat dari si pembunuh. Nah, dari kisah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa asal-usul asuransi syariah itu perlindungan terhadap jiwa seseorang yang sekarang lebih dikenal dengan istilah asuransi jiwa syariah. Konsep dasar asuransi syariah itu antara penanggung dan tertanggung itu tidak terpisahkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya peserta itu berperan sebagai tertanggung sekaligus penanggung. Peserta dan ahli waris itu berhak menerima pembayaran atas kerugian nilai ekonomis yang dideritanya sebab resiko sakit, cacat akibat kecelakaan atau meninggal dunia. Nah, dana pembayarannya itu diambilkan dari dana kumpulan peserta yang disebut dana tabarruk. Nah, dalam kondisi inilah peserta itu berperan sebagai penanggung, sebab dana mereka lah yang digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta lain yang terkena resiko. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa asuransi jiwa syariah merupakan asuransi yang didasari prinsip saling melindungi dan tolong-menolong di antara anggota atau peserta melalui dana tabarruk dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Produk-produk asuransi. Produk-produk asuransi meliputi 4 hal. Yang pertama, asuransi kecacatan. Yang kedua, asuransi anuitas. Yang ketiga, asuransi kesehatan. Dan yang keempat, asuransi jiwa. Berikut penjelasannya. Asuransi kecacatan adalah asuransi yang diperuntukkan bagi mereka yang mengalami kecacatan tubuh sehingga tidak mampu bekerja. Kemudian, asuransi anuitas adalah asuransi yang diberikan kepada kelompok atau seseorang yang sudah pensiun sehingga tidak mengalami kerugian. Kemudian asuransi kesehatan, yakni asuransi yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang akan dijamin kesehatannya berupa biaya kesehatan yang semakin hari semakin tinggi. Dan kemudian asuransi jiwa adalah asuransi yang diberikan pada seseorang yang terjamin kesehatannya selama seumur hidup.
Bentuk-bentuk asuransi. Bentuk-bentuk asuransi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, asuransi gotong royong, dan yang kedua, asuransi bisnis. Berikut penjelasannya. Asuransi gotong royong adalah asuransi di mana sekelompok orang melakukan pembayaran secara sukarela untuk kemudian diberikan kepada seseorang yang tertimpa musibah atau yang lebih membutuhkan. Yang kedua, asuransi bisnis, di mana asuransi ini terdapat premi atau bayaran tetap yang diberikan kepada perusahaan melalui sahamnya. Kemudian si orang yang membayar premi tersebut akan mendapatkan tanggungan, yaitu mendapatkan keringanan dalam membayar jumlah uang dalam kesehatan. Kemudian asuransi bisnis sendiri dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, dibagi berdasarkan kandungannya. Berdasarkan kandungannya, asuransi bisnis dibagi menjadi dua, yakni asuransi bahaya dan asuransi orang. Yang pertama, asuransi bahaya ini adalah asuransi yang diberikan kepada seseorang yang menerima musibah atau bahaya-bahaya. Kemudian asuransi orang adalah mencakup asuransi jiwa, yakni asuransi kecacatan, asuransi kepada pihak waris dan lain-lain sebagainya. Sedangkan asuransi bisnis ditinjau dari keumuman dan khususnya dibagi menjadi dua, yakni asuransi pribadi dan asuransi sosial. Asuransi pribadi adalah asuransi yang diberikan kepada pihak seseorang. Kemudian asuransi sosial adalah asuransi yang diberikan kepada pihak umum.